Tinkercad. Jadi teman-teman bisa masuk ke akunnya masing-masing, karena Tinkercad kita bisa pakai akun Gmail ya. Jadi kita bisa pakai akun Gmail, kemudian kalian bisa masuk ke akunnya masing-masing. Biasanya dia akan dimulai dari 3D design dan kita mulai dari sirkuit. Jadi bagi teman-teman yang udah gabung, silahkan masuk ke akun Tinkercad, lalu pilih sirkuit dan klik create new circuit. Nanti kita coba belajar bareng-bareng gitu ya, memanfaatkan Tinkercad karena kita diminta online hari ini. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Oh ya, satu lagi, ini nggak ada rekaman karena kita menggunakan Gmeet dan fasilitas, jadi fasilitas rekaman untuk Gmeet dengan akun UNER udah nggak ada, ya. Jadi udah nggak ada, sehingga teman-teman bisa perhatikan baik-baik ya. Makanya teman-teman saya minta untuk juga pakai Tinkercad supaya bisa ngikutin gitu ya, supaya bisa ngikutin. Jadi hari ini nggak ada rekaman ya, jadi nggak ada rekaman. Oke, nah teman-teman, bagi yang sudah bergabung silahkan ya, sekali lagi silahkan masuk ke akun Tinkercad-nya masing-masing. Saya udah masuk ke akun Tinkercad dan Tinkercad bisa menggunakan Gmail ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke akun Autodesk Tinkercad itu menggunakan akun Gmail-nya masing-masing, akun UNER ya, akun UNER itu bisa. Jadi teman-teman bisa masuk akun UNER dan kalau sudah masuk silahkan create new ya, create new circuit. Kita mengkreasi sirkuit yang baru. Jadi langsung aja create new circuit untuk yang udah masuk. Oke. Nah, misalnya seperti saya langsung aja create new circuit. Oke. Sudah muncul. Jadi kalau kalian create new circuit itu akan muncul laman seperti ini. Ya, perhatikan. Kalau kita sudah create new circuit akan muncul laman seperti ini dan laman ini akan diberi judul oleh Tinkercad, macam-macam ya judulnya ya. Nah, teman-teman misalnya mau supaya enak gitu belajarnya, teman-teman bisa change name ya. Jadi kasih nama yang benar dulu. Misalnya untuk pelajaran yang pertama kita belajar tentang digital output ya. Jadi kasih nama digital output. Saya beri nama digital output. Dia berubah ya. Jadi namanya jadi digital output. Terserah teman-teman mau kasih nama apapun, yang penting diingat ya namanya digital output. Nah sekarang saya ingin mengajarkan teman-teman bagaimana kemudian kita bisa mengkonfigurasi nyala LED ya. Jadi kita belajar bagaimana kita bisa mengkonfigurasi nyala LED cuma dengan programming gitu. Jadi kalau selama ini misalnya ya ada teman-teman yang udah pernah belajar Arduino, selama ini kan kita mengkonfigurasi LED itu satu-satu gitu ya. Jadi
ya udah misalnya ada katakanlah kita punya 7 LED atau 6 LED, nanti saya akan contohin 6 LED. Ya udah 6 LED itu ntar dikonfigurasi satu-satu gitu. Jadi pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6 gitu kan ya. Nah, sekarang saya akan mencoba itu menggunakan programming gitu. Jadi kita ngakalinnya pakai programming. Nah, ikutin aja ya, ikutin. Oke. Nah, yang pertama saya akan cari breadboard. Jadi klik aja breadboard di sini. Nah, di sini banyak pilihan breadboard. Saya misalnya pakai breadboard yang small aja. Geser aja ke sini, taruh agak-agak ke atas. Gitu ya, breadboard small. Lalu kemudian saya panggil Arduino, yaitu Arduino Uno. Sorry. Klik. Oke. Saya pasang breadboard small. Udah. Nah, saya ke sini, saya panggil Arduino Uno. Jadi saya panggil Arduino-nya. Nah, jadi begini ya. Arduino Uno-nya saya panggil. Ini agak saya sesuaikan nanti. Kita pakai LED 2 sampai LED 7. Nah, lalu kemudian saya akan jadi gini teman-teman. Skenarionya adalah di sini akan ada 6 buah LED ya, 6 buah LED yang mana saya akan membuat nyalanya bergantian. Jadi seperti running LED gitu ya, LED yang berjalan. Jadi dia akan berjalan ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kiri gitu. Nah, pertama saya akan programming dulu karena nanti pin Arduino akan mengeluarkan tegangan logika 5 volt dan 0 volt, logika 1 dan 0, 5 dan 0 ya, atau high dan low. Maka yang nanti akan kita manfaatkan atau sumber tegangannya adalah dari kaki-kakinya Arduino ini. Ya, dari kakinya Arduino. Lalu kemudian arusnya itu kan supaya LED-nya bisa nyala harus dialiri arus ya. Dan arusnya itu akan lari ke ground. Maka di sini akan saya pasang ground. Oke. Jadi saya pasang ground dulu. Saya ganti warna kabelnya jadi hitam. Sambil diikutin ya, biar gampang. Nah, di sini saya pasang begini. Oke, supaya rapi dibuat jalur ya teman-teman. Ini diklik dulu, tarik ke bawah misalnya. Saya agak tarik ke bawah nih, lalu diklik. Nah, biar rapi. Saya agak tarik ke samping, lalu diklik lagi, saya tarik ke sini. Nah, ini udah dibantu jalur ground itu kan jalur negatif ya. Jadi saya pasang negatif. Jadi ini semua nyambung nih. Nah, kalau saya klik ini semua nyambung. Biar rapi bagian ini agak dilurus-luruskan. Nah, kita dibantu sama garis biru ya. Biar lurus dan klik bagian lain menandakan selesai. Nah, dari sini kita mulai punya jalur ya. Kita punya jalur yang terhubung ke ground. Jadi semua titik ini nih, semua titik yang ada hijau-hijaunya itu, nah itu semuanya terhubung dengan ground. Oke? Semua terhubung dengan ground. Kita nggak perlu VCC 5 volt karena nanti nyalanya LED itu tergantung dari keluarannya pin. Oke, nah selanjutnya, karena ini mengeluarkan arus listrik, maka seyogianya itu kita memasang resistor gitu ya, supaya kemudian arusnya nggak langsung masuk LED gitu. Maka saya akan ambil lagi resistor, biar cepat saya manggil dari sini aja ya.
itu resistor. Nah, resistor ini saya pasang. Karena ada 6 LED, saya taruh aja langsung ke sini. Cuma besarnya saya sesuaikan, saya ganti jadi ohm, lalu saya pasang 220. Teman-teman, kalau saya terlalu cepat, silahkan diinterupsi ya. Sekali lagi, kalau saya terlalu cepat, silahkan diinterupsi. Pak, kecepatan Pak, ulangin lagi gitu, nggak apa-apa. Oke, jadi ini kita tutorial gitu ya, kuliah semi tutorial supaya teman-teman benar-benar bisa bermain-main dengan Arduino. Oke. Nah, kalau sudah dan harus diikutin ya, soalnya ini nggak ada rekamannya nih. Kita nggak dapat zoom. Zoomnya dipakai buat fisika dasar soalnya. Oke, kalau udah, ini saya kontrol C, ya. Saya kontrol C, saya kontrol V, taruh di sebelahnya. Saya kontrol V lagi, taruh di sebelahnya. Saya kontrol V, taruh di sebelahnya. Saya kontrol V, taruh di sebelahnya. Sampai 6. Saya kontrol V, taruh di sebelahnya. Ah, udah ada 6 nih. Kalau sudah, ya, kalau sudah, ganti warna wire-nya dengan yang lain. Saya tuh suka banget dengan wire warna biru. Ya. Intinya jangan merah, jangan hitam. Gitu ya. Anda boleh pakai warna kesukaan Anda masing-masing. Nah, lalu masing-masing ini dihubungkan. Yang D7 dihubungkan ke sini. Jadi klik, habis itu taruh ke sini lepas. Sebelahnya juga gitu, klik, taruh lepas. Klik, habis itu taruh di sini, klik lagi. Sorry. Klik, taruh di sini, klik lagi. Klik, klik. Ini taruh di sini, klik lagi. Ini taruh di sini, klik lagi. Nah, ini seakan-akan kita bikin kabel jumper ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti kita praktek langsung pakai kabel jumper, ya, pakai kabel jumper, sampaikan ke sini, oke? Oke. Nah, selanjutnya kita panggil LED, ya, kita panggil LED. Di sini misalnya kita panggil LED, LED. Nah, ini adalah LED kita. Saya taruh di sini dulu ya LED-nya. Oke, perhatikan teman-teman. Yang anoda, yang positif itu yang kakinya rada-rada patah gini ya. Bukan patah, miring. Nah ini anoda, ini katodanya. Berarti karena sumber arusnya dari pinnya Arduino ke ground, maka posisinya itu adalah posisi dari sini, dari habis resistor, itu masuk dulu ke anoda, baru katoda ke ground. Oke. Nah, saya akan atur dulu posisinya biar enak gitu ya. Biar enak, misalnya saya buatnya begini. Saya miringin dulu. Ini kan anodanya di sini ya. Setelah saya miringin, saya flip. Nah, gitu. Jadi dimiringin, baru di flip. Nah, ini adalah ini yang pertama, Ctrl C, Ctrl V. Ini yang kedua. Anda mau ganti warnanya juga boleh. Saya misalnya, saya nggak suka merah Pak, saya sukanya warnanya apa? Warnanya yang biru. Boleh. Misalnya kita ganti biru lah. Nah, ini terus saya Ctrl C, Ctrl V. Taruh di sini. Ini agak saya regang-regangin karena supaya LED-nya kelihatan. Kalau misalnya terlalu mepet, nanti dia nggak kelihatan nyala atau mati. Taruh di sini. Udah 5 ya. Taruh di sini. Nah,
Ini kan kalau yang di sebenarnya Anda bisa langsung ngejumper ke sini ya. Cuma karena ini bukan yang sebenarnya, maka Anda nggak bisa ngejumper. Nah, kita bikin jumper ground-nya dulu, saya balikin lagi jadi warna hitam. Ya. Nah, dari kaki katoda ini, saya langsung tarik, saya sampaikan ke ground-nya ini. Nah, gini aja. Ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kayak gitu, ya. Karena bagian ini kan nggak ke bagian pin ya, jadi langsung aja ditarik. Nah, dia udah nyambung di sini. Sambungannya apa? Sambungannya ke ground. Nah, tinggal kita buat penyambungan arusnya. Jadi di sini saya ganti lagi jadi biru ya. Atau kalau mau diganti warna lain boleh. Misalnya saya ganti jadi warna hijau misalnya. Nah, ini yang dua saya hubungkan dengan yang di sini. Yang tiga saya hubungkan dengan yang di sini. Yang ini, yang 4 saya hubungkan dengan yang di sini. Yang 5 saya hubungkan dengan yang di sini misalnya. Nah, yang ini, nah ini rada-rada jalan dikit. Ini saya klik. Saya klik ke atas, saya klik lagi biar menggok. Kemudian sampai di sini saya klik lagi ke bawah. Ini agak-agak lurus biar dirapi. Nah, kayak gini. Kemudian yang ini juga sama, tapi agak ke atas sedikit. Nggak apa-apa ngambil garisnya yang positif ya. Agak menggok, dirapiin. Nah, jadi gini teman-teman, ini enaknya Tinkercad itu selain kita bisa belajar Arduino tanpa punya Arduino, walaupun saya tidak menyarankan juga ya, yang disarankan kalian tetap punya Arduino, kita bisa juga ngerancang. Jadi ngerancang di breadboard dulu gitu. Sebelum kalian benar-benar main Arduino yang sebenarnya gitu ya. Dan kalau bisa serapi mungkin ya, kalau bisa serapi mungkin. Oke, nah sekarang rangkaiannya udah ya. Jadi logikanya saya akan memanfaatkan pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 dan ini semua digital pin ya. Di mana dia akan menyalakan LED bergantian. Tapi kita programmingnya nggak pin 2 delay, habis itu nanti yang nyala pin 3 delay, pin 4 delay, nggak kayak gitu. Kita akan gunakan logika coding, ya, logika looping for untuk membuat LED-nya bisa bergeser. Nah, gimana caranya? Kalau rangkaiannya udah, ini bisa digeser ya. Misalnya kalian pengen, udah rangkaiannya agak-agak digeser ke sini lah. Nah, kalian klik code, ya, kode editor. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Dan ini kita menggunakan kode blok. Kalian kalau tahu di Arduino itu ada teknik programming namanya kode blok. Jadi pakai blok ya, pakai blok. Nah, cuma jujur saya nggak nguasai. Tanya sih lebih gampang, cuma saya nggak nguasain. Maka saya yang pakai programming yang simple aja, yaitu pakai teks. Nah, nanti ada perintah continue, langsung di continue. Sebentar, ada yang masuk. Oh, udah ya. Nah, jadi langsung di sini. Nah, ini adalah teksnya, teks programmingnya. Tapi memang tidak sesempurna Arduino IDE, teman-teman. Jadi memang lebih enak tampilannya Arduino IDE. Oke? Oke. Nah, sekarang saya akan mulai programmingnya dengan
melakukan inisialisasi variabel. Silahkan diikutin ya, silahkan diikutin. Saya awali dulu dari menambahkan variabel, yaitu variabel timer. Karena saya ingin melakukan delay. Misalnya, saya buat integer timer sama dengan 300. Saya mau buat 200 ya. Saya mau buat nanti LED-nya bergerak satu LED itu 200 milidetik atau 0,2 detik gitu ya. 0,2 detik. Jangan lupa dikasih titik koma. Oke. Yang kedua, nah saya ingin menginisiasi pin. Jadi LED yang LED ini adalah saya sebut pin 2 ya. Yang ini adalah saya sebut variabelnya pin ketiga, pin keempat, pin kelima, pin keenam, pin ketujuh. Maka saya bisa menggunakan teknik array. Ya, ingat ya di programming ada yang namanya array. Gimana? Nah di sini misalnya saya punya integer pins, di mana pins ini adalah suatu array. Suatu array, dan kemudian saya mulai dengan buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa, ya, di mana ini kita mulai dari 2, misal kalau saya biar rapi itu saya kasih spasi gitu ya, 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5, spasi 6, spasi 7. Spasi lagi. Nah, ini artinya saya punya variabel namanya pins, di mana ini array ke nolnya isinya pin angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, yang nanti menunjukkan pins, di mana ini nanti juga menunjukkan LED. Jadi ini LED kedua yang terhubung dengan pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7. Karena nanti ini disebut dengan array, maka posisi ini adalah array 0, posisi ini adalah array 1, posisi ini adalah array 2, posisi ini array 3, posisi ini array 4, dan posisi ini array 5. Ingat ya teknik array dalam bahasa C. Ya, teknik array dalam bahasa C. Kalian kalau diajarin Java juga sama. Nah, yang ketiga, saya kasih integer jumlah pin. Pin kita kan pakai LED-nya ada 6, berarti jumlah pin saya adalah 6. Kenapa nanti di sini jumlah pin? Ini buat tugasnya. Ya, nanti ada tugas kalau pinnya 8 gitu ya. Nah, sudah selesai maka bagian inisiasi selesai. Saya masuk ke void setup. Oke. Nah, di sini ke semua pin ya, baik pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, atau kemudian ke semua array ini, ya, ke semua array ini, di sini akan saya semuanya kita setting sebagai output, karena dia output kan, kita belajarnya digital output. Maka begini teman-teman tekniknya, daripada kita nulis satu-satu, pin 2 output, pin 3 output, pin 4 output, kita buat jadi lebih singkat dengan looping for. Saya mulai dengan integer i. Saya punya variabel integer i yang tidak punya nilai awal. Ya. Kalau ini kan konstanta ya. Kalau ini memang murni variabel. Lalu saya punya looping for. For, buka kurung, tutup kurung. Saya sukanya di spasi. Ini seleraan aja ya. I mulai dari 0. I mulai dari 0. Titik koma. Selama jumlah I kurang dari jumlah pins, maka I plus I ditambah 1.
Ini artinya apa? Kita mulai I kurang 0. Kerjakan yang di dalam for, lalu I tambahkan 1. Lalu kemudian, selama I, ini kan sekarang I-nya 1 ya, cek. Apakah I kurang dari jumlah pins? Iya, kurang dari jumlah pins. Maka lakukan lagi program di bawahnya. Nah, terus sampai I kurang dari, selama I kurang dari jumlah pins. Kalau I-nya sudah 6, kan dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia sudah 6, maka 6 itu kan sama dengan 6, jumlah pins-nya kan 6, gitu ya. Maka apa? Begitu dia 6, dia akan keluar looping for. Karena yang valid untuk nilai I dengan integer maksimal hanya 5. Karena dia kurang dari jumlah pins. Oke. Nah, looping for apa programnya? Kasih perintah pin mode. Pin mode, buka kurung. Nah, pin yang mau disetting yang mana? Masukkan perintah ini. Pins, masukkan array-nya ke I. Dimulai dari 0, berarti pin 2. 1 pin 3. Array ketiga pin 4. Ya. Array keduanya pin 4. Ini kan array ke-0, array ke-1, array kedua, array ketiganya pin 5, array keempatnya pin 6, array kelimanya pin 7. Nah, gitu. Dan modenya adalah apa? Output besar. Oke. Selesai void setup kita. Selesai void setup, sekarang masuk ke void loop. Nah, programmingnya hampir sama. Saya hapus dulu ya. Programmingnya hampir sama, yaitu apa? Saya mulai dari integer I, yang nanti akan jadi isinya pin. Ya. Saya mulai dari integer I. Nah, pertama saya pengen membuat ya LED-nya itu bergerak. Ini kan pin ini kan array ke 0 ya. Pertama dia yang nyala ini, habis itu pindah dari kiri ke kanan. Ya, saya mau buat dia dari kiri ke kanan. Maka tinggal saya kasih looping for. Hampir sama dengan ini. Saya copy aja langsung. Sama dengan ini. Oke. Setelah ada for, isi program di dalam for-nya apa? Nah, di sini adalah digital write. Digital write. Ya. Tolong tuliskan digital, lalu kemudian pins ke I itu bernilai high, artinya dia nyala. Berapa lama nyalanya? Ya, berapa lama nyalanya? Oh, sorry, di sini saya lupa titik koma ya. Lupa titik koma. Nah, berapa lama nyalanya? Nyalanya adalah sebesar timer kita, 0,2 second. Delay, masukin timer. Lalu setelah itu mati. Ya. Saya panggil lagi digital write low. Nah, kita coba dulu programnya sampai sini ya. Jadi kalau misalnya nanti saya ada masalah apa, ketahuan duluan gitu. Kita coba dulu programnya sampai sini. Jadi nanti digital setelah 200 dia mati, looping for-nya kan bergerak lagi. Ya, nambah 1. Berarti nanti yang ini yang nyala. 200 milisecond mati, yang ini yang nyala 200 milisecond mati, terus begitu. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba. Saya start simulation. Nanti kalau dia ada error, oke, sini ada error.
jumlah pins wasn't declared. Oke. Error. Oh, sorry. Ininya lupa titik koma. Ya, ini lupa titik koma, jadi ini masih dianggap sambungan yang atas. Oke. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Dia bergerak tiap 200 milisecond. Gantian kan ya? Dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita buat programnya agak lebih sederhana. Ya, kita buat programnya agak lebih sederhana. Misal kita buat dari kanan ke kiri. Jadi kalau tadi kan sebelumnya dari kiri ke kanan, kita buat dari kanan ke kiri. Oke. Kalian bisa manfaatkan ini. Kita Ctrl C. Nah, setelah ini kita buat dari kanan ke kiri. Tinggal programnya, logikanya kita balik. Sekarang I-nya itu nggak dari pin 0, nggak dari array ke 0, tapi dari jumlah pins, alias LED ke-6 gitu ya. Jumlah pins. Ya, jumlah pins. Lalu kemudian, tapi ini kan dimulainya dari 5 ya. Ini kan array ke-5, jadi saya buat gini, jumlah pins -1. Lalu kemudian di sini saya ganti, saya balik. Ya, saya balik jika I itu program ini akan valid jika I-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, karena ini kan kita mulai dari 5, jadi yang valid kan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Array-nya yang valid. Maka kita buat I lebih besar sama dengan 0. Lalu kemudian kita buat jadi I minus-minus. Ya. Jadi I minus-minus. Gitu. Nah, jadi I minus-minus. Oke. Lalu ininya tetap. Ya. Jadi logika ininya tetap. Ya. Digital write, high, delay, digital write, pins, low. Ya. Sama. Oke. Nah, sekarang kita running ya. Kita running. Nah, jadi gini. Nah, akhirnya kita bisa membuat running LED menggunakan Arduino. Di sini contohnya saya pakai 6 ya, pakai 6 buah Arduino. Oke. Jadi saya contohnya pakai 6 Arduino. Nah, kalau kemudian kita mau mempercepat, ya, maka ini dikurangin ya, saya misalnya pakai 100. Oke, kita bisa membuat, ya, jadi kita akhirnya bisa membuat pergerakan, ya, Arduino gitu ya, pergerakan LED dikontrol dengan Arduino. Nah, nanti ini akan kita manfaatkan output ini untuk misalnya kita mau menghasilkan ya suatu nilai menggunakan 7 segmen dan yang lainnya. Oke. Ini seakan-akan ada 2 yang nyala karena dia ininya ini ya, matinya LED itu hampir bersamaan dengan nyalanya LED setelahnya. Atau kalau kita mau buat dia nyalanya per detik jadi lama, nah tinggal dikasih 1000. Ini artinya 1000 milisecond. Nah, 1 detik ya. Nah, nilai ininya 1 detik. Agak sedikit lama, hampir 2 detik baru dia gerak lagi.
Oke, nah ini adalah contoh bagaimana membuat running lab. Oke, contoh bagaimana membuat running lab. Ada yang kesulitan menggunakan Tinkercad? Nggak ada ya. Nah, silahkan Anda, ini nanti akan ke-save sendiri di akun Anda, ya, akan ke-save sendiri. Jadi ini nanti kalau misalnya saya buka ini Tinkercad saya akan keluar digital output, gitu, ya, akan keluar digital output. Oke, udah ya. Nah, cuma ada 2 percobaan kok, ya. Jadi kalau kita pakai Arduino yang sebenarnya masalahnya akan lebih banyak dan biasanya masalahnya adalah masang-masang komponen ya. Nah, biasa masang-masang komponennya itu yang lama, yang bikin lama. Kalau udah pakai Tinkercad biasanya jadi cepat ya. Kalau sudah pakai aplikasi Tinkercad biasanya dia jadi waktunya jadi lebih cepat. Oke, nah sekarang kita masuk ke aplikasi yang kedua. Jadi ini udah Anda langsung aja ke sini. Ya. Oh ya, salah satu kalau misalnya kelebihan Tinkercad, kalau kalian itu pakai Tinkercad, dia juga ngasih tahu skematiknya teman-teman. Jadi ini kalau saya klik skematik di sini ya, di sini saya klik skematik, dia nanti akan meng-create skematik yang kita buat. Jadi skema rangkaian kita tuh gimana sih gitu. Nah itu akan apa? Akan di-create. Nah ini dia. Ya. Jadi oh ini Arduino Uno. Arduino Uno nanti masuknya kemana? Oh ini masuknya ke kaki digital 2, digital 3, digital 4. Nah, skematiknya akan digambar di sini. Ya. Di sini ground, misalnya gitu. Ini semua nyambung ke ground dan ini semua akan masuk ke ground. Nah, yang nggak sempat tergambar, yang tersambung ke D7 digambar di bawah sama dia. Nah, ini. Yang D7. Karena nggak sempat kegambar kan ya. Yang D1, yang D2 kegambar, D3 kegambar sebelah sini. Nah, ini akan di-create oleh skematik. Plus, kalian kalau udah habis main-main pengen implementasi, nah ini nanti keluar. Oh, Arduino-nya 1, resistornya ada 6, LED blue-nya ada 6. Jadi nanti komponen list-nya keluar di sini. Jadi kalian bisa langsung buat beli gitu ya. Listnya apa aja nih buat beli komponen, nah itu nanti akan keluar di sini. Nah itu kelebihan menggunakan Tinkercad. Ya. Cuma sekali lagi kalau kita bisa pakai Arduino yang sebenarnya, gitu ya, Arduino yang sebenarnya itu jauh lebih baik, ya, lebih enak lah ntar kita kalau pakai Arduino yang sebenarnya. Oke, nah kita lanjut ke rangkaian yang kedua. Sekarang di rangkaian yang kedua, saya masuk ke dashboard lagi. Bentar ya. Nah ini keluar ya digital output, create new circuit. Nah, saya akan membuat program, ya saya akan membuat program tentang digital input, ya, yaitu dari push button. Programnya simple kok. Ini hari ini kita nggak ada belajar yang susah ya, belajarnya simple semua. Oke, input push button, ya, input push button. Nah, yang harus teman-teman lakukan pertama cari breadboard lagi, dan kita pakai breadboard yang small aja. Cari breadboard small, kemudian kita cari Arduino. Miring-miring terus ya. Oke. Nah. Oke. Nah, ini kita cari Arduino. Arduino Uno. Kalau misalnya mau kelihatan semua bisa sebelah-sebelahan di sini ya. Nah.
Bisa sebelah-sebelahan di sini. Lalu kemudian kita pasang kita pasang power supply-nya dulu karena saya butuh positif negatif ya. Saya butuh positif negatif, berarti kita pasang supply. Jadi di sini positifnya O. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi ini saya kebawahin dulu. Klik, saya menggok. Sampai ketemu garis biru ya. Klik, saya ke atas. Nah, di sini, maka kemudian di sini saya buat, karena ini positif, saya pakai red, warna merah. Lalu untuk ground sama, klik. Oke, karena ini negatif, saya ganti jadi black. Oke, udah ya, udah. Nah, saya nggak manfaatkan yang bagian sini, saya cuma satu bagian aja. Kita kemudian pasang, ambil sebuah push button. Ada komponen namanya push button. Push button. Nah, ini dia push button. Push button. Jadi push button ini dia kalau misalnya kita klik, ya kalau misalnya kita klik, maka jalur ini dan jalur ini atau jalur ini, bukan atau ya, dan jalur ini dan jalur ini itu nyambung. Jadi kalau kita klik, ini kan ada 3 titik yang berbeda, 4 titik yang berbeda nih. Ya, kalau ini kita klik, maka jalur ini akan nyambung dengan ini. Ya. Kemudian jalur ini juga akan nyambung dengan jalur ini. Jadi kalau misalnya kita mau memanfaatkan salah satu jalur, apa? Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan, jadi gini skenarionya. Saya tuh awalnya nggak saya klik, nyala. Tapi kalau saya klik, LED-nya tuh mati. Gitu. Oke. Maka kemudian di sini saya akan hubungkan gitu ya. Saya akan hubungkan. Jadi kalau misalnya LED-nya ini kita hubungkan, jadi saya akan gunakan logika gini. Kalau ini maka LED dengan ground, gitu ya. Klik dengan ground, bukan LED. Ini akan terhubung dengan, tapi kalau nggak diklik, oke, langsung aja. Jadi gini, ini akan saya hubungkan dengan pin, udah saya rancang pin berapa? Pin 7 ya. Ini akan saya hubungkan dengan pin 2 aja. Ini saya hubungkan dengan pin 2. Saya pakai warna biru. Ini saya klik ke sini. Bawah, saya klik ke kiri. Saya klik menggok ke atas. Saya gok sini sampai kemudian dia nanti di kaki 2. Agak luruskan, selesai. Jadi pin ini, nih jalur ini saya hubungkan dengan kaki 2. Yang ini saya hubungkan dengan ground. Saya ganti jadi warna hitam, yang kaki ini saya hubungkan dengan ground. Nah, ini artinya apa? Kalau ini saya tekan, ya, kalau ini saya tekan, kemudian kaki 2 itu terhubung dengan ground. Dengan ground. Nah, lalu kemudian saya buat LED-nya, ya, saya buat LED-nya, LED-nya saya hubungkan dengan kaki 3. Jadi saya cari lagi LED, saya buat di sini, saya flip, ya biar memudahkan. LED-nya misalnya saya taruh di sini aja.
Nah, LED-nya saya taruh ini. Yang ini saya jumper. Yang ini nih, langsung saya jumper ke ground. Karena ini kan katoda ya. Nah, yang ini akan jumper ke ganti kayak ini kita gerak. Kita bisa nggak, misalnya buat rapinya tuh caranya kayak gini. Ini udah klik double. Nah, dia akan muncul satu bagian ditekuk. Satu. Klik dua kali. Ya, klik. Belum klik. Nah, misalnya jadi begini. Dah. Sebenarnya go terus ke sini. Nah, itu memudahkan aja sih. Ya, dan membuat dia jadi rapi. Jadi nah, nyala LED itu yang keluar di push button yang ada di kaki 2. Oke. Nah, saya akan program ya. Jadi saya buat saya akan buka code sama seperti tadi ya. Saya nggak bisa kode blok. Jadinya saya bisanya teks doang. Continue. Saya bisanya teks. Di sini saya buat. Nah, di Arduino itu kan bahasa C. Di bahasa C itu memang ada sebuah perintah. Dia itu perintahnya tuh untuk membedakan antara variabel dengan konstanta. Walaupun sebenarnya untuk bikin konstanta, Anda cukup bikin variabel, kasih angka, terus nggak diubah-ubah, itu sebenarnya juga konstanta. Gitu. Cuma di dalam bahasa C itu memang kita diberi kemudahan sebenarnya, ya, diberi kemudahan untuk membuat konstanta. Caranya gini, misalnya kita buatlah pin gitu ya, PB pin ya. Kita buat aja PB pin. Nah, PB pin, push button pin kita itu ada misalnya di 2. Dan ini kan nggak akan keubah-ubah ya. Nah, buat konstanta. Kemudian juga ada merger, ini agak saya geser programming. Nah, LED pin 3 itu kemudian perhatikan pin mode di sini saya ganti jet pin. LED pin. Oh. Nah, teman sekalian ya, di Arduino itu ada sebuah istilah untuk pin mode yang disebut sebagai input pull up. Oke. Pin mode untuk buttonnya PB pin itu ada istilah input pull up. PB pin, input pull up. Apa input pull up itu? Jadi gini teman-teman. Sebenarnya kita tuh kan, sebenarnya kita itu kan bisa gitu ya. Saya pengen push button ini masuknya ke jalur positif, gitu ya. Jadi saya pengen push button ini masuknya ke jalur positif. Jadi kalau kemudian kalau dia kemudian
kebacanya tuh masuk ke positif, itu kan kita tinggal logika begini. Kalau di pin 2, jadi kita buat dia jadi input, kalau di pin 2 itu adalah bernilai high, maka LED nyala misalnya. Kalau pin 2-nya bernilai low, maka LED mati. Kita bisa sebenarnya membuat kayak gitu. Tapi itu artinya itu adalah mengalirkan arus, ya, arus 5 yang bertegangan 5 volt. Jadi ada arus dengan tegangan 5 volt itu masuk ke Arduino. Nah, kalau sumbernya masih dari Arduino sendiri sih arusnya nggak gede ya. Tapi kalau kemudian itu sumbernya dari catu daya, dari power supply, dengan arus yang cukup besar misalnya karena power supply gitu kan, Anda pernah praktikum power supply nggak sih? Uh, Beli power supply di pasaran itu, nah itu kan arusnya gede tuh, arusnya kan lumayan. Jadinya kalau kemudian yang seperti itu lama-lama apa? Arduino tuh seakan-akan kemasukan arus dan arusnya cukup besar. Takutnya kalau Arduino, apalagi kalau Arduino Anda Arduino ini ya KW atau yang nggak ori gitu ya, yang grade ori maupun yang clone, lama-lama nanti mikrokontrolernya rusak gitu. Maka dari itu dia pakai teknik input pull up. Input pull up itu artinya dia input, tapi ingat ya, ini pull up. Pull up itu kita masukkannya ke ground. Jadi nanti dia akan bernilai benar itu kalau kemudian dia benar-benar masuk logika low. Tapi kalau kemudian dia dibuat mengambang, ini kan mengambang nih, high enggak, low enggak kan, kalau enggak diklik. Nah gitu, enggak diklik itu kan di high enggak, low enggak gitu. Nah itu dia nggak bereaksi apa-apa. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita buat programnya. Kita akan buat programnya. Ini saya hapus ya, saya hapus. Kita akan menggunakan perintah button state atau PB state. PB state. Saya punya sebuah variabel namanya PB state. PB state di ya digital R-nya digital read, kemudian dari PB pin-nya. Pin. Nah, di mana dia kalau diklik nilainya adalah low kan ya. Diklik dia nilainya low. Oke. Kalau sudah, saya akan gunakan perintah if. Kok biasa? Harusnya di sini. Nah, saya akan gunakan if jika PB state high, arti kalau high itu kan dia nggak ditekan kan, karena ditekan kan dia low, kan pakai input pull up ya. PB state itu high, dia nggak ditekan. Saya minta, ya kita buatnya mati. Right, ya, LED pin atau PB pin, ya LED pin itu bernilai low. Jadinya titik koma boleh ya. Kalau ini sih harus di ini. Oke, sudah. Nah, kalau cuma dua keadaan, kalau nggak if, else ya. Else, kalau enggak, kalau dia tidak bernilai, tapi bernilai low, karena pada saat bernilai low, maka type let pin high. Jadi programnya.
Kita running aja ya, start simulation, cek apa ada yang salah di coding. Selama kebanyakan ngoding MATLAB, jadinya lupa titik koma. Sorry. Belum saya kasih ya, integer, PB state. Nah, PB state ini harus saya kasih logika 0. Harus saya kasih logika dulu, keadaan awalnya dia 0. Lupa saya. Sebelum harusnya dikasih. Ini lagi-lagi nih, kebiasaan pakai MATLAB sama Python. Lupa terus ngasih variabel. Oke, running. Digital write. Oke. Nah, ini kalau saya klik, sebentar. Dia nggak mau nyala ya. Dia nggak mau nyala. Oke. Kayaknya jangan kasih yang PB state. Oke. Ini saya ganti dulu. Ini saya buat low. Ini high. Ini low. Bentar. Pinnya bener ya. Ini kayaknya ada masalahnya di hardware deh. Bentar. Oh, nggak jalan. Bentar. Ini sudah terhubung. Ini benar di kaki 3. Flat pin kaki 3 benar. Kemudian push button kaki 2 benar. Push button kaki 2 benar. PB state digital read PB pin. PB state low. Dia high. High dia low. Sebentar. Saya lupa satu hal, teman-teman. Maaf. Saya lupa satu. Oke. Ini saya geser di sini. Saya lupa ngasih resistor. Yang keluar. Saya lupa ngasih resistor. Jadi ini ceritanya, ini gini dulu ya sini. Nah, ini labnya rusak karena dia, nah, agak saya tarik ke atas. Nah, oke. Ini kita kasih 220. Nah, lupa saya ngasih lab. Ya. Ini harusnya sampai ke sini, baru dia ke ground. Jadi itu tadi dianggap lednya rusak. Ya, karena langsung kemasukan arus. Oke, kita coba ya. Nggak bisa juga. Masalahnya di mana ya? Bentar.
programmingnya udah benar. Ini saya sudah tambahin LED. Ini udah ditambahin LED. Udah ada LED-nya. LED-nya udah nyambung ke sini. Bentar. Masalahnya ada di ground-nya benar. Ground-nya benar. LED-nya benar. Bentar. LED-nya nyala ya. Bentar teman-teman, ini ngejumper sebentar. Oke, LED-nya nyala. Terus saya balikin lagi ke sini. Oke, ini udah berarti code masalahnya. LED pin-nya udah, PB pin-nya benar. PB pin-nya output, input, LED pin-nya output benar. LED pin-nya output benar, digital write LED pin high. Oke, ini misalnya saya buat high dulu. Oh, oke. Berarti push button ya. Bentar, saya cek rancangan saya yang awal. Push button. Udah bener. Gak ada masalah. Saya tadinya rancang di 7 sih. Bentar ya. Jalur push button saya kasih gambar warna lain deh, orange. Biar kelihatan. Ada masalah apa ya? Simulasinya kok nggak jalan? Sebentar ya. Ini kita cek dulu masalahnya di mana. Yang simpel malah nggak jalan. Else digital print low. Digital read button pin button state. State digital read. High. Atau jangan-jangan bentar ya teman-teman, saya ngecek codingnya dulu. Atau jangan-jangan codingan saya keliru ya. Bentar.
Asal udah bener deh. Jadi coba, bentar. Hmm. Oke, mungkin ini saya coba yang rancangan saya dulu ya. Kalau rancangan saya aslinya sih gini. Oke, thinker this. Ini tadi malam saya bikin. Perasaan sama aja deh. Gak ada bedanya. Ini kaki 7. Ini 220 kan? 270. Oh, 270 sama aja sih. 220, 270 nggak ada ini. Ini kaki 8. Ini ke ground. Ini ke sini. Kalau di simulation kan, ini malah jalan. Oke, stop simulation. Kita cek code. Code-nya sama. Tapi saya menggunakan istilah button pin. Button pin 7, LED pin-nya di 8, button state-nya di sini. Pin mode, LED pin output. Button pull up. Jika high, digital read button pin. Button state, button pin. Button state-nya 0, integer. Kemudian high, sebenarnya oh, sorry. Harusnya. Oke. Kayaknya saya salah di sini deh. Is put. Nah, baru sadar. Kondisi. Kalau dalam bahasa sih kondisi harus double. Coba kita running. Nah, kondisinya nggak kebaca. Oke, salah saya. Kondisinya tadi nggak kebaca. Oke. Stop simulation, ini kita ganti ya. Ini kita ganti low. Ini kita ganti high. Maklum jarang ngoding pakai C sekarang. Nah, kebalikannya. Oke, kebalikannya jadi gini. Sorry teman-teman, ternyata kondisinya yang bermasalah. Ya, kondisinya yang bermasalah. Nah, tadi hardware-nya benar, tapi tadi saya memang kurang 220. Nah, ini bisa bisa menggunakan atau kita bisa menggunakan perintah ini ya. Nah, misalnya kita bisa menggunakan perintah ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, contoh dari kita bisa membuat digital input dan digital output. Nah, teman-teman sekarang salah satu masalah ya, salah satu masalah di Arduino itu adalah kita itu agak kesulitan kalau harus membuat tombol atau push button start stop gitu. Nah, umumnya kalau kita mau buat push button start stop ya di Arduino,
kalau kita push button start stop di Arduino, itu kebanyakan atau seringkali kita itu harus menggunakan 2 push. Jadi yang sering dilakukan orang itu biasanya push button-nya itu ada 2 push button untuk membuat yang satu start ya, yang satu start, yang satu stop gitu. Jadi kita akan itu adalah 2 push button. Misalnya di code ini ya. Jadi di code ini misalnya saya misalnya menggunakan 2 push button ya. Di sini saya menggunakan 2 push button dengan sama-sama menggunakan input pull up ya. Jadi saya tambahin push button-nya button lagi. Ini misalnya saya agak buat gitu. Misalnya saya buat di mana ya? Warnanya orange. Mango. Kemudian dua pin buat ada PB pin 1 dan satu ada PB dan ada PB. Kemudian di sini ada PB state 1 dan state 2. Integer PB state 2. Nya in pull up, in mode, in 2-nya juga input pull up. Pin 2. PB pin 1 dan state 2 state 2 digital read PB pin biar untuk kita begini dua keadaan. Jadi nanti begini PB state gitu. If dan kan kalau di sini double ya. State 2 itu low. Oh, sebentar ini ya. Low PB state gitu ya. PB state 2. PB 2 dan B
itu high, keadaan high, jadi digital write pin low misalnya, write pin low. Tapi di sini jangan tetap pakai if, sama dengan ini. Sama ini gini, tinggal dibalas high. Jadi maka LED pin akan high. Jadi satu untuk nyala, satunya untuk matikan. Ya. Jadi satu untuk menyalakan, satu untuk mematikan. Gitu. Untuk nyala, satu untuk mati. Dan di sini kita pakai input pull up ya. Kita pakai perintah input pull up. Oke, kita cek ada yang salah nggak. Ya. Seperti biasa, titik koma, cek lagi. Kok dua-duanya mati ya? Oke. Oke. Ada yang salah dengan program. Kita cek lagi. PB state low, PB state 1 high. PB pin 2 di 6, PB pin 7 di sekian. Oke. Pin PB state 1, PB pin 1, 7 ya. 7, 6. Ini benar saya pakai 6. Pinnya di 3 benar. PB state low. PB state high, low, digital write. Kalau ini saya tekan berarti kan dia yang 7. Oke. Tapi saya coba pakai cara tradisional aja. Berarti kasih default aja kalau gitu. Ini berarti input biasa aja.
Ini saya ganti warna merah. Berarti nggak bisa pakai input ini ya. Ini saya ganti warna ini. Kemudian ini terpaksa tak naikkan sedikit di sini. Tak kasih resistor 10 kilo. Nah, ini tak kasih resistor. Oke, buahkan aja. Ini kasih di sini tak kasih resistor juga. Nah, atau ini biar kelihatan naikkan ke atas. Oke. Tapi code-nya harus diubah. Bukan input pull up, tapi input. Input biasa. Ini high dulu dah. Ini low. Oke. Ini kasih berapa kilo sih? 1 kilo. Cukup lah. Mending saya ingin menunjukkan bahwa dalam Arduino itu ada sedikit kesulitan. Nah, malah dia jadi high terus. Bentar. Ada kesulitan kita tuh membuat start dan stop gitu loh. Ya. Di dalam Arduino kalau kita mau bikin start stop itu ada kesulitan. Sebentar. Ini kok malah jadi PB state 2. PB jadi kenapa jadi ini jadi kayak gini? Ini double N. Udah bener belum sih double N? Double N udah bener. Ya, kan dalam benar. Oh, berarti tadi kondisi ini yang nggak pernah dipenuhi. Oke, oke, oke. Oke. Nah, kesulitan dalam Arduino, kalau kemudian kita ingin menggunakan push button, gitu. Jadi nggak ada sedikit trik. Sebenarnya saya udah punya sih triknya, cuma itu nanti jadi tugasnya. Jadi saya tuh pengen ngasih tugas sebenarnya ke teman-teman itu. Kita kan kesulitan ya bikin start dan stop. Sebenarnya dalam Arduino tuh bisa, dan ini akhirnya menjadi standar ya, standar kalau kita mau bikin start dan stop dalam Arduino gitu. Nah, caranya adalah hanya dengan memanfaatkan satu push button. Jadi hanya memanfaatkan sebuah push button, ya, teman-teman bisa membuat program start dan stop untuk Arduino, gitu ya. Bisa membuat stop untuk Arduino, tapi hanya menggunakan satu push button aja. Hanya menggunakan satu-nya
dalam programming embedded system microcontroller itu the bounds. Mungkin saya langsung nampilin tugas aja ya, 2 tugasnya. Itu istilahnya tuh the bounds. Jadi the bounds itu ini tugasnya. Yang nomor itu the bounds. Jadi the bounds satu push button gitu kan ya. Saya punya satu push button. Nah, push buttonnya itu diklik yang pertama itu dia nyala. Diklik yang kedua dia mati. Diklik yang ketiga dia nyala lagi. Diklik yang keempat dia mati lagi. Nah, teknik the bounds ini sering kali digunakan untuk membuat sistem start stop menggunakan Arduino. Karena apa? Karena kita tadi merasakan ya kesulitan membuat sistem start stop menggunakan Arduino. Memang agak sulit, ya, agak-agak menyulitkan gitu. Nah, dibandingkan kita pakai microcontroller biasa. Kalau kita pakai microcontroller biasa, kita bisa main-main dengan logikanya. Tapi kalau kita pakai Arduino itu nggak bisa, itu agak-agak sulit gitu ya. Nah, tolong teman-teman di soal nomor 2, teman-teman buat program sehingga sistem Arduino teman-teman itu bisa the bounds. Hanya menggunakan satu push button. Ini di internet banyak sih contohnya, gitu ya. Di internet banyak contohnya, jadi bisa cari gitu ya the bounds gitu. Bagaimana kemudian program itu bisa kemudian melakukan the bounds. Jadi nanti ada main-main timer. Pokoknya kalau dia diklik sekian detik gitu ya, sepersekian detik, maka keadaan yang disimpan sebagai high berubah menjadi disimpan sebagai low. Nah, ini tugas teman-teman yang kedua. Tugas teman-teman yang nomor 1, tadi yang running LED, ya, yang running LED. Tadi kan LED-nya cuma 6, ya. Kalian pakai breadboard yang agak besar, buat running LED, tapi running LED-nya 8. Nah, di yang tadi kita itu kan baru mendemokan 2 keadaan. LED-nya bergerak dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, sekarang tolong teman-teman gerakannya tambah nomor 3 dan 4, gerakan ketiga dan 4. Yaitu apa? Ya, jadi ada 4 konfigurasi ya, ada 4 konfigurasi di sini, yaitu dari samping-samping ke tengah dan dari tengah ke samping-samping. Ya. Nah, itu cuma main-main di looping for ya. Jadi di looping for-nya itu dimain-mainkan gitu ya. Jadi di looping for-nya tinggal dimain-mainkan bagaimana kemudian nanti teman-teman bisa membuat dari kiri ke kanan ke tengah, kemudian dari tengah ke samping kanan samping kiri. Soal nomor 2-nya, teman-teman tolong membuat program the bounds. Jadi cukup satu push button, nah itu klik pertama dia nyala, klik kedua dia mati. Oke. Itu aja tugasnya ya. Itu aja kuliah kita pada hari ini. Untuk pekan selanjutnya ya, untuk pekan semoga kita bisa ke laboratorium. Teman jaga aja, misal nanti lab itu jaga breadboard, tahu breadboardnya kurang, ini yang saya belum cek ya breadboard. Kalau Arduino insya Allah harusnya cukup, tapi kalau punya nggak apa-apa bawa aja. Pekan depan tolong bawa breadboard, bawa resistor 221 ya, resistor 221, kemudian pakai aja LED terserah aja nggak apa-apa. Satunya adalah kita akan coba ini
namanya itu potensiometer atau variabel ya. Potensial atau resistor variabel yang kecil aja. Nama lainnya resistor variabel. Yang bawa yang nanti putarnya pakai obeng. Oke. Begini teman-teman. Agak lambat. Bentuknya itu begini. Saya pindah ke sini. Nah, yang bentuknya saya buat ini potensiometer. Bentuknya kayak gini. Tapi kalau kayak gini ini rada-rada susah ya. Teman-teman harus harus bentuk, atau kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini. Kadang-kadang tuh namanya ya, dia juga resistor variabel. Ya, kakinya 3. Bisa juga yang bentuk seperti ini. Atau kalau misalnya biar kita mudah, open image in new tab lah. Nah, beli atau bawa yang kayak gini. Ini cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak. Berapa ribu gitu. Ya, nggak mahal. Nah, bisa yang kayak gini, bisa kayak gini. Atau mau yang kayak gini juga nggak apa-apa. Ntar yang paling enak sih yang bentuknya kayak gini nih. Yang bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa kita putar-putar. Bagian atasnya ini bisa kita putar. Jadi dia resistor variabel. Ya. Nanti kita buat. Nah, kita akan gunakan untuk kalau hari ini adalah digital input anak. Kalaupun kalian mau bawa yang ini nggak apa-apa, tapi nanti hati-hati ya, harus nyol. Nanti hati-hati, kita kadang-kadang harus nyolder. Nah, yang terakhir itu ada ya, satu lagi yang dibawa adalah kabel jumper nih kemungkinan banget di lab lantai 5 ya. Kabel dibawa. Jumper itu biasa aja kok teman-teman, nggak usah yang kabel yang macem-macem gitu ya. Jadi tambahannya bawa kabel jumper loh. Sorry. Tadi mana tugasnya? Oke, ini ya, plus kabel jumper. Kabel jumper tuh kabel biasa aja. Nggak usah kabel jumpernya Arduino yang harganya aja kabel biasa gitu, kabel elektronik. Ya, tapi kabel serabut ya. Yang satu ini kabel jumper. Jaga kalau lab nggak ada jumper satunya. Oke, jadi untuk pekan depan ya, pekan depan kita ketemu offline, itu pakai bawa aja breadboard, jaga-jaga R221 tiap 2 orang 1, LED tiap 2 orang 1, potensio, tadi potensionya yang kaki 3 aja ya, yang tadi kaki 3, yang bentuknya agak ke atas gitu 1. Nah, satunya adalah kabel jumper. Kabel jumpernya, Anda bawa 1 meter itu udah lebih banget ya. Lebih banget. Nanti masalah mengguntingnya apa, insya Allah di lab ada. Ya,
Nanti kan kita harus gunting beberapa, terus harus kita beli kabel biasa, terus nanti buat di jam. Nggak perlu jumper khusus Arduino punya. Mau misalnya kalian nggak masih belum punya, nggak usah beli. Ya. Kalau kalian belum punya, nggak usah beli, jangan beli. Karena tuh harganya rada-rada mahal ya. Jadi kabel jumper biasa aja, yang bentuk gini aja lah. Nggak perlu beli yang kayak gini ya. Ini nggak perlu beli. Nanti kita kabel jumper yang kayak gini. Kalau kalian punya sih nggak apa-apa. Nah, beli kabel kecil aja yang model begini yang kalau dimasukin ke breadboard itu bisa gitu loh. Ya. Jadi yang ditancepin ke breadboard itu bisa gitu. Yang kabel besar ya, nggak usah yang kabel besar, yang kabel kecil aja. Tapi jangan yang serabut, yang biasa ya, kabel yang engkel, yang bukan engkel kabel listrik ya, kabel yang biasa aja. Nah itu Anda bawa 1 meter udah cukup, dah gitu. Nggak perlu kabel jumper seperti ini. Karena kadang-kadang kalau kita nyari kabel jumper itu nanti kalian ditunjukin yang model begini. Nah kalau kayak gini ini mahal nih. Ini mahal. Ya harganya bisa 20, nah 20 bisa 20 ribuan gitu ya. Kabel jumper model kayak gini yang biasanya mil gitu. Harganya tuh bisa memang sih awet gitu. Nah, bisa 13.000. Nggak usah yang kayak gini ya, nggak usah yang kayak gini, yang biasa aja. Tapi kalau kalian emang mau dipakai, jadi nggak usah beli ya. Kalau itu berapa sih beli 1 meter 4.000 gitu. Ntar kita itu aja ya teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya. Oh ya, tugas kita enggak, karena saya ngajak tugas pakai aja. Yang dilaporkan itu adalah nanti ada laporannya, kalian bikin narasi gitu laporannya, terus link. Oh ya, Tinkercad itu bisa dikirim loh linknya. Misalnya saya mau ngirim ini ya, nah ini bisa send to, ya. Ini bisa kita send to gitu. Atau kemudian bisa kita kasih link di sini. Kasih link di sini. Jadi saya cukup dikasih laporan terus kasih linknya, udah ya, udah. Jadi kasih laporannya, kasih linknya. Itu udah, kalian udah bisa, nanti tinggal saya klikin satu-satu gitu. Jalan apa enggak, nah tinggal saya buat kayak gitu. Oke, dan yang terakhir ada sedikit pengumuman teman-teman ya, pengumuman. Karena saya harus keluar kota, mendadak harus keluar kota, kuliah analisis sinyal biomedis itu ditunda. Nanti saya seperti biasa hubungin Hafid ya untuk pengganti. Tapi penggantinya nanti ada, penggantinya online dulu nanti ada supaya pekan depan kita bisa langsung lanjut. Dan kemungkinan saya baru sempat upload ntar agak siang ya, sebelum saya keluar kota nanti agak-agak siang. Oke. Itu aja pengumuman yang untuk hari ini. Termasuk juga yang untuk sistem kontrol ya, sistem kontrol juga belum saya upload. Ya, sistem kontrol juga belum saya upload. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.